Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita patut bersyukur karena hanya atas perkenanan Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran namanya. Tentunya kita semua dalam keadaan yang sehat. Pada pembacaan kita saat ini, Yakobus ingin menuliskan suratnya untuk 12 suku di perantauan, yaitu seluruh Bani Israel. Karena pada saat itu Yakobus sendiri tinggal di Yerusalem. Yakobus ingin menuliskan surat itu supaya suku-suku itu bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga mereka melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada suatu cerita di mana seorang anak hidup bersama bapak dan ibunya yang sangat kaya raya. Di tengah harta yang melimpah, bapak dan ibunya ini sangat tidak menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Perkataan mereka, perbuatan mereka sangat melukai banyak orang yang ada di sekitar. Bahkan mereka tidak mau bergaul dengan lingkungan yang mereka pikir tidak satu derajat dengan mereka. Tetapi beda halnya dengan anak mereka ini. Anak mereka ini sangat-sangat baik. Di setiap dia pulang sekolah, dia selalu memberikan waktu dia untuk berkunjung di tempat berkumpulnya anak-anak jalan. Bahkan di situ dia saling berbagi dengan anak-anak jalan dengan kelebihan jajan yang dia miliki. Bahkan saat dia ulang tahun, hampir di setiap tahunnya ia meminta untuk dirayakan di panti asuhan. Ketika anak ini sudah selesai kuliah, orang tuanya ini kemudian bangkrut. Di mana saat mereka bangkrut, pekerjaan mereka sehari-hari yaitu mengemis. Dan pada suatu ketika mereka mengemis, anak perempuan mereka ini sangat diperhatikan oleh seorang laki-laki yang ada di dalam mobil. Dan ketika laki-laki ini selalu memperhatikan anak perempuan ini, dia mengajak anak perempuan ini untuk naik di dalam mobil dan mengikutinya. Ternyata anak laki-laki ini adalah anak yang dahulunya sering dibantu oleh anak ini. Kemudian dia mengajak anak ini pergi ke rumahnya. Anak yang sering dibantu ini dalam artian dia sudah sukses. Dan di rumahnya mereka bercerita banyak hal. Dan sampai pada anak ini anak yang sudah sukses ini menyuruh anak ini untuk mengajak bapak dan ibunya. Sesudah anak ini mengajak bapak dan ibunya, kemudian mereka disuruh tinggal di rumah anak yang sudah sukses ini. Sesampainya bapak dan ibunya ke rumahnya, kemudian mereka hatinya sangat tergerak dan kemudian mereka menyadari bahwa saat mereka masih berjaya, ternyata mereka tidak melakukan hal-hal yang baik. Mereka sering menyakiti hati orang, perkataan mereka yang tidak pantas, perlakuan mereka terhadap sesama yang tidak pantas. Dan akhirnya mereka sadar bahwa selama ini yang mereka perbuat membuahkan hasil yang sangat-sangat merugikan mereka sendiri. Bahkan sebelumnya mereka sudah banyak merugikan orang yang ada di luar sana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang seringkali dalam kehidupan kita setiap hari,
kita masih sering melakukan keinginan daging kita yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Pada pembacaan Alkitab kita, Yakobus 1 ayatnya yang ke-21, terdapat dua nasihat dari Yakobus. Yang pertama, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita membuang segala apa yang jahat dalam diri kita. Kita harus meninggalkan itu semua, yang artinya bahwa kita menjadi contoh yang baik dalam lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dalam setiap perkataan yang kita sampaikan, menunjukkan bagaimana isi hati kita. Untuk itu, kita harus selalu mengontrol semua apa yang akan keluar dari mulut kita. Dan yang kedua, kita sebagai orang percaya mencontohkan sikap selayaknya seperti yang tertulis dalam Alkitab. Segala sikap buruk itu mari kita buang jauh-jauh dan tinggalkan semuanya itu. Memang tidak mudah bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita nyaman. Akan tetapi ketika kenyamanan itu adalah suatu hal yang negatif, kita harus siap untuk meninggalkan semuanya itu. Dengan kita selalu berpegang teguh pada firman Tuhan yang adalah satu-satunya jalan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema ibadah kita pada saat ini, Change We Need, yang artinya perubahan yang kita butuhkan. Jika melihat kehidupan kita saat ini, kita semakin tertantang dengan segala perkembangan zaman yang ada. Bahkan kita sangat mudah tergoda dengan hal-hal negatif yang kita rasa membuat kita nyaman dengan kehidupan seperti itu. Kita seharusnya tidak harus hidup dalam kenyamanan yang kita miliki, tetapi sesekali kita harus keluar dari zona nyaman, agar supaya kita betul-betul merasakan perubahan yang sebenarnya kita butuhkan saat ini, dan tentunya itu semua tidak lepas dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memang membutuhkan yang namanya perubahan, bukan hanya perkataan dan sikap, tapi juga yang saya lihat, kita membutuhkan perubahan pola pikir. Karena terkadang pola berpikir kita yang sudah terlalu luas, sehingga kita menginginkan banyak hal yang tidak penting, dan bahkan hidup kita justru lebih rusak ketika kita menginginkan hal-hal tersebut, dan tentunya itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebenarnya memang tidak apa-apa ketika kita berpikir secara luas, tetapi kita juga harus tahu membedakan mana yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita, supaya kita selalu memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita melakukan perubahan. Jangan selalu nyaman dengan zona nyaman kita. Keluarlah untuk lebih tahu bagaimana kehidupan di luar sana yang lebih luas. Ketika ada kesalahan, mari kita perbaiki bersama. Jangan egois untuk diri kita sendiri, karena perkataan dan tingkah laku kita menentukan kehidupan kita ke depannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.